Setiap pejabat yang menjabat jabatan politik hasil pemilu tidak melalui pemilu itu haram hukumnya. Tidak absah itu. Itu bisa dijatuhkan itu. Anda mengatakan, Pak Mulyadi, itu kan undang-undang, konstitusi. Iya, saya baca. Itu ada dalam undang, ada konstitusi. Tapi kebenaran sains yang saya miliki tidak bisa diuji oleh undang-undang. Enak aja loh. Siapa yang bilang partai boleh mencalonkan kader partai lain dalam ilmu sains yang saya miliki? Siapa? Itu kan cuma akal-akalan saja. Ada partai politik mencalonkan kader partai lain. Itu aneh itu. Dalam dunia politik, dalam dunia teori tidak ada, dalam prakteknya ada. Tetapi aneh. Ya jadi dia bilang koalisi itu. Itu bukan koalisi. Itu adalah persekongkolan jahat. Itu adalah kumpul kebo dalam ilmu saya. Tapi bagaimana dengan partai politik yang menggunakan PT itu tadi? Itu penyalahgunaan, Pak. Menyelewengkan fungsi. Itu kacau lagi kan. Masa PT mau dinolkan? Jangan dinolkan. Yang diluruskan fungsinya. Partai politik jangan menggunakan PT-PT segala itu untuk pencalonan. Titik, tidak usah diakal-akali lagi. Welcome to your channel QNC. Berdiri kokoh di tengah. Yang saya ingin soroti, ya yang pertama tadi itu ada aspirasi, ya ada aspirasi untuk penambahan jabatan. Terus yang kedua demokrasi. Kan ini payungnya. Ya, ini payungnya. Bapak Ibu, izinkan saya masuk ke ruangan kuliah ya, supaya saya tidak kelihatan bahwa saya punya kepentingan itu. Saya mulai dengan pertanyaan yang sangat mengagumkan. Apa keunggulan demokrasi? Ya, sehingga dia lebih hebat daripada teokrasi, monarki, dan aristokrasi. Apa keunggulannya? Ya, keunggulannya Bapak Ibu sekalian, karena kekuasaan nanti yang beroperasi pada penguasa, yang memberikan legitimasi dan justifikasi ada pada rakyat. Kalau monarki kan titisan Tuhan. Jadi untuk mengetahui kekuasaannya menyimpang atau tidak, mau ditanya Tuhan. Tuhan tidak ada kan? Tidak ada dalam pengertian susah gitu kan? Teokrasi juga begitu. Kosmologi politiknya bahwa penguasa itu adalah wakil Tuhan. Sama aristokrasi juga begitu. Bahwa penguasa itu adalah pelayan Tuhan. Nah yang menarik, demokrasi itu suara Tuhan. Dan suara Tuhan itu rakyat. Jadi keunggulan demokrasi adalah, monarki kan ada rakyat juga Pak. Teokrasi juga ada rakyat. Aristokrasi juga ada rakyat. Tapi tidak berdaulat. Nah yang menarik ini, ada satu bentuk pemerintahan namanya demokratein. Banyak orang memerintah orang banyak, tapi rakyat yang berdaulat. Artinya apa? Kalau you berkuasa, hati-hati. Jangan sampai Anda mengatakan saya berkuasa tapi Anda tidak punya legitimasi dan justifikasi politik. Itu sebenarnya intinya yang saya mau bilang. Kan berkali-kali saya bilang, jangan Anda kira Anda berkuasa. Enggak, Anda itu cuma duduk di punggung harimau. Dan hanya menghitung waktu, Anda digigit. Anda dijungkalkan. Saya mau bertarung. Itu yang pertama. Sulit membayangkan demokrasi tanpa pemilu. Absurd. Gitu. Untuk demokrasi modern yang diekspor Amerika, yang kita pakai sekarang. Sulit membayangkan demokrasi tanpa pemilu. Dan sulit membayangkan ada pemilu, tidak ada peserta pemilu. Dan peserta pemilu itu harus infrastruktur politik khusus, namanya partai politik, dan atau warga negara yang memiliki kriteria. Ini yang apa pentingnya pemilu ini. Nah, demokrasi itu adalah pemerintahan representatif yang dipimpin oleh otoritas sipil, dibentuk dan dijalankan oleh otoritas sipil hasil pemilu. Otoritas sipil itu institusi politik yang bergerak atas dasar mandat kedaulatan rakyat. Karena itu, berbicara tentang pemilu, tidak ada kekuasaan yang legitimate, yang memiliki justifikasi dalam demokrasi kalau tanpa melalui pemilu, khusus jabatan hasil pemilu. Karena itu tidak ada dasar untuk mengatakan pemilu ditunda. Tidak ada dasar, kecuali memang darurat. Nah, darurat itu darurat kesehatan yang tidak memungkinkan berkumpul untuk disebut pemilu. Jadi tidak ada tuh, jangan coba-coba tunda pemilu. Kecuali kalau darurat, darurat perang, darurat militer, darurat sipil, darurat kesehatan boleh. Ini saja contohnya ini Pak. Misalnya, satu daerah itu, satu negara itu dilanda gempa, tapi tidak semuanya, itu tidak ada penundaan pemilu. Pemilu tetap dijalankan, kecuali kalau semua negaranya gempa boleh. Tapi kalau hanya sebagian, itu masuk kategori pemilu susulan. Betapa pentingnya itu pemilu itu. Yang saya mau katakan adalah setiap pejabat yang menjabat jabatan politik hasil pemilu tidak melalui pemilu itu haram hukumnya. Tidak absah itu. Itu bisa dijatuhkan itu. Itu aja. Ini ilmu. Anda mengatakan, Pak Mulyadi, itu kan undang-undang, konstitusi. Iya, saya baca.
Itu ada dalam undang, ada konstitusi. Tapi kebenaran sains yang saya miliki tidak bisa diuji oleh undang-undang. Enak aja loh. Kebenaran sains yang saya pelajari tidak bisa diuji, hanya bisa diruntuhkan oleh teori itu sendiri berdasarkan masukan praktek. Siapa yang bilang partai boleh mencalonkan kader partai lain dalam ilmu sains yang saya miliki? Siapa? Itu kan cuma akal-akalan saja. Ada partai politik mencalonkan kader partai lain. Itu aneh itu. Dalam dunia politik, dalam dunia teori tidak ada, dalam prakteknya ada, tetapi aneh. Ya aja dia bilang koalisi itu. Itu bukan koalisi, itu adalah persekongkolan jahat. Itu adalah kumpul kebo dalam ilmu saya. Ya kalau ilmu lain Pak silakan saja. Tapi dalam ilmu politik itu persekongkolan jahat. Koalisi itu adanya di akhir pemilu, bukan di awal. Kenapa tadi saya katakan demokrasi adalah sistem pemerintahan representatif? Karena itu peserta yang menang dalam pemilu harus mengantongi suara representatif minimal. Itulah sebabnya kita kenal namanya parliamentary threshold. Itulah kita kenal namanya presidential threshold. Untuk apa? Untuk mengatakan bahwa yang memimpin kita representatif, gitu. Tapi bagaimana dengan partai politik yang menggunakan PT itu tadi? Itu penyalahgunaan, Pak. Menyelewengkan fungsi. Itu kacau lagi kan? Masa PT mau dinolkan? Jangan dinolkan. Presiden yang diluruskan fungsinya. Partai politik jangan menggunakan PT-PT segala itu untuk pencalonan. Titik, tidak usah diakal-akali lagi. Karena memang yang usul, yang calonkan itu partai peserta pemilu itu partai politik dan atau independen. Jadi dibuka juga itu. Jadi itu yang saya mau katakan, Pak, bahwa ada jabatan politik, kemudian ada PJS-nya, PLH-nya, itu haram hukumnya itu, tidak absah itu. Apalagi kalau presiden nih, presiden misalnya tanggal 27 dilantik, ya dia harus berhenti juga tanggal 27 selama 5 tahun itu. Lebih sedikit, rakyat bisa menurunkan dia, mengusir dari istana itu. Tidak ada alasan tadi ditunda, diperpanjang. Ya kalau mau perpanjang itu kan macam-macam akalnya tadi itu. Itu politik itu kan. Politik itu taktik, cara itu. Bisa baik, bisa kotor itu. Tapi kalau politik sebagai upaya mewujudkan kebaikan umum berdasarkan kehendak umum. Ya kalau sudah selesai kekuasaannya ngapain mau ditambah-tambah? Anda tidak punya legitimasi, justifikasi itu. Ya, inilah bedanya pemilu dengan pemilihan. Jangan disamakan semua. Ini yang sering saya bilang tadi. Saya kaget kok melihat ada bupati, gubernur, ya wali kota yang dipemilukan. Kemudian tiba-tiba di PLT. Mana justifikasi Anda? Di mana legitimasi Anda? Katanya itu bukan pemilu, Pak. Nah, kacau lagi kan? Dia tidak bisa bedakan pemilihan umum dengan pemilu. Pemilihan dengan pemilihan umum. Pemilihan umum itu paling tidak 5 kriterianya tuh. 5 kriterianya. Pertama itu, ini pemilu ini, Pak. Pemilu itu dasarnya adalah untuk memperoleh mandat kedaulatan rakyat. Kita memperoleh legitimasi. Jadi pemilu itu bukan pemilih bilik suara 50 plus, itu kuantitatif. Orang matematika yang cocok itu. Tapi kalau orang saya politik kualitatif, tidak cocok itu. Biar Anda menang pemilu karena Anda curang itu. Itu 1000 kali 0. Tidak ada gunanya itu. Karena tadi berbicara tentang legitimasi, justifikasi politik. Nah kalau penguasa, orang yang menang dalam pemilu tetapi dia curang, artinya dia tidak punya legitimasi dan justifikasi politik. Karena itu dia pasti menjalankan kekuasaan dengan penuh manipulasi. Pasti itu. Makanya di rezim yang curang pemilunya, pasti penguasanya melakukan manipulasi. Propaganda, agitasi, pencitraan itu. Dan yang kedua melakukan suap politik, bujukan, iming-iming, dikasih uang, barang, jasa, kekuasaan, termasuk pangkat dipertukarkan itu, jabatan dipertukarkan, dikasihkan iming-iming. Yuk dukung saya supaya Anda saya jadikan ini. Itu suap itu, ya. Nah, coba apalagi juga melakukan koersi, Pak. Itu bahayanya itu. Dia melakukan koersi, ya, teror dan intimidasi. Ya, itu kan luar biasa. Nah, saya katakan tadi kekuasaan itu kan salah satu sebagiannya adalah kekuatan. Lalu kekuatan itu basisnya senjata dengan otot, Pak. Makanya jangan main-main itu dengan kekuasaan. Itulah pentingnya pemilu tadi. Ya, dia diselenggarakan, ada penyelenggaranya, Pak. Pemilu itu. Dan penyelenggara itu harus independen, dia harus mandiri dan otonom, harus ada pesertanya. Terus dilaksanakan secara bertahap. Tahapan pertama dalam pemilu itu adalah pembuatan regulasi. Kelihatan itu pemilu itu curang atau tidak. Regulasi tahap pertama. Yang kedua tahap apa? Itu tadi cara pemilih.
pendaftaran pemilih dulu. Kalau DPT-nya daftar pemilih tuyul, daftar pemilih setan, DPS katanya daftar pemilih sementara, tapi sementara isinya setan semua. Katanya daftar DPT, daftar pemilu tetap, tapi isinya tuyul, iya kan? Orang meninggal masih ada namanya. Dibilangin kenapa Anda kasih keluar itu? Dia bilang susah dikasih keluar Pak, karena tidak ada surat matinya. Kan susah lagi itu. Jadi Anda biarkan di situ, akhirnya nanti macam-macam. Saya lama mengawas pemilu itu. Ya, saya lama jadi petugas pemilu itu, pengawas pemilu itu. Bagaimana caranya itu, kecurangan itu. Nah itu tidak boleh dilakukan itu. Nah, jadi intinya yang saya mau bilang, ya tadi, nah hasil pemilu itu Pak, orang yang memiliki suara representatif. Jadi dia memiliki mandat politik. Karena itu dia memiliki legitimasi dan justifikasi politik. Bapak tahu, kalau orang berkuasa, banyak oposisinya, banyak pembangkangan, entah itu diam atau terus terang, berarti ada masalah dalam pemilu itu. Itu bahayanya demokrasi Pak. Jadi jangan main-main dengan pemilu. Jangan main-main dengan pemilu. Kenapa? Begitu pentingnya, tidak boleh ditunda. Kenapa kalau ditunda? Nah ini tadi kan ada di negara lain kan wapres itu pembantu. Ya kita diskusikan tadi. Ya dalam demokrasi wapres itu ban serep Pak. Bayangin kalau meletus bannya itu. Harus punya ban itu kan. Karena tidak boleh diambil penggantinya di luar pemilu Pak. Itu dasarnya itu. Siapa tahu ada yang bertanya, kok bisa serendah itu? Enggak, begitu pentingnya. Karena Anda tidak bisa memerintah saya kalau Anda tidak punya legitimasi politik. Nah gimana? Dalam demokrasi salah satunya adalah pemilu tadi. Jangan Anda main dengan pemilu. Karena itu jangan tunda, laksanakan. Bahwa ada kekurangan, itu kita perbaiki. Nah, ada juga cara-cara yang ekstrakonstitusional tadi. Itulah hebatnya kekuatan rakyat tadi. Saya bilang, demokrasi pertama terbentuk bukan karena rakyat pintar memilih pemimpinnya. Selalu saya ingatkan kepada mahasiswa. Sejarah pertama demokrasi lahir bukan karena rakyat pintar memilih pemimpinnya. Justru demokrasi lahir karena rakyat marah sama penguasanya. Despotis itu. Itulah people power yang pertama itu. Jadi bukan Tuhan yang turunkan dari penguasa itu. Rakyat sendiri yang turun itu. Dan itu sejarah konstitusi. Makna orisinilnya konstitusi itu adalah hak rakyat untuk memenggal kepala raja. Baru sekarang kita perbaiki itu pengertiannya. Konstitusi adalah kesepakatan itu, kontrak politik itu. Baru itu Pak. Itu bahayanya demokrasi itu. Ya, karena jangan sampai yang bermain adalah ekstra konstitusional tadi. Saya kira itu Pak. Jadi intinya adalah tidak ada dasar untuk menunda pemilu, tidak ada dasar untuk menambah jabatan politik itu tadi tanpa pemilu. Tidak ada itu. Karena itu saya katakan semua jabatan politik yang diganti, entah itu gubernur, entah itu bupati, entah itu tidak absah itu secara politik. Tapi kalau dia mengatakan itu kan hukum Pak, iya, kamu yang bilang. Tapi sebagai orang politik saya tidak percaya itu. Ya, Anda tidak punya justifikasi dan legitimasi itu. Artinya Anda bermain-main dengan kekuasaan itu. Karena mungkin Anda kuat saja, tapi Anda wewenang, ya pengaruh mungkin Anda miliki, tapi justifikasi sama sekali tidak ada itu. Ya itu. Yang kedua, ya ingat, ketika rakyat bergolak, rakyat memahami dirinya bahwa saya memegang kedaulatan bukan Tuhan. Satu hari lebih dari kekuasaan rakyat bisa mengusir siapapun, termasuk presiden. Dia bisa diusir oleh rakyat dari istana satu hari pun. Apalagi kalau 3 tahun Pak. Jangan coba-coba bermain-main. Ya, saya bilang tadi 1 hari saja, 1 menit saja. Kalau rakyat itu sudah memahami dirinya itu, ya selama ini kan kita bicara rakyat saja, tapi bukan kedaulatannya kan. Padahal yang bicarakan, yang penting di dalam rakyat demokrasi itu adalah rakyat berdaulat. Dan salah satu bentuk rakyat itu berdaulat ketika dia mampu memenggal kepala raja dan atau ketika rakyat itu bisa menurunkan paksa penguasanya yang tidak beres. Terakhir ada 2 jenis kekuasaan Pak. Ada power over, ada power proper. Ini power over yang tidak disukai. Dan ini pula lain mati banyak politisi, banyak pejabat. Kenapa? Cirinya tadi menindas, anti kritik, status quo, dan korup. Semuanya enak kan? Tidak mau diawasi, itu tidak mau dikontrol. Itu tadi. Makanya salah satu itu produk rezim itu, kalau mau lihat bobrok adalah banyaknya aturan-aturan yang mencoba membatasi pelaksanaan hak politik rakyat tadi. Hak berbicara berpendapat, hak berkumpul berserikat, hak memerintah diri sendiri, itu dalam rangka apa? Untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Artinya rakyat ingin memperbaiki dirinya. Sebaliknya itu berarti rakyat ada pihak yang ingin merusak rakyat itu sendiri. Yang tidak lain adalah penguasa yang menambah kekuasaannya tanpa pemilu. Terima kasih, Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.